allati man tamassaka biha naja wa man adal anha halaka ma'al halikin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala nikmatil hidayah wal rasyad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anzala al-Qur'an fi Ramadan wa ja'ala siyamahu lil islami ruknan minal arkan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad afdali man shalla wa takafa wa sham wa ala alihi wa sahbihi masabihi dhalam. Amma ba'du, para hadirin hadirat, utamanya Kepala SMK Syarqawiyah, juga Kepala SMP Syarqawiyah, baik yang diwakili dan juga kami hormati, juga kami hormati segenap pengurus Dewan Asatid atau Dewan Guru Lembaga Syarqawiyah yang hadir pada setengah pagi. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan min a'zami syuhur. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Ramadan sebagai bulan yang sangat agung. Qadra secara kepastian hukum bahwa Ramadan dijadikan bulan Ramadan yang penuh agung. Ja'ala Ramadan min a'zami syuhur. Bahwa Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang pasti dengan kemuliaan. Min a'zami syuhuri qadra. Lalu wa ja'alakum min layati lailatan qad hazat min syarfan wa akhra. Dan malamnya bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh kebahagiaan, kebanggaan, karena bulan Ramadan itu bukan bulan yang mulia. Syarafan wa fakhra, hazat melestarikan sesuatu di dalam bulan Ramadan dengan mulia dan penuh keagungan. Wa fakhra itu maknanya bisa kebangga-banggaan karena Allah atau bisa sebagai kemuliaan karena Allah di dalam bulan Ramadan. Untuk itu Ahmadu subhanahu wa ta'ala ni'mahillati tatawala wa tajaddad. Maka kita harus memuji, ahmaduhu, muji kita kepada Allah. Kalau bahasa mutakallim wahdahnya itu ahmadu, muji kami, memuji, kami memuji subhanahu wa ta'ala kepada Allah atas segala nikmat yang telah diulang-ulang dan yang selalu diperbarui terus adanya nikmat dengan adanya bulan Ramadan ini yang bulan suci, sehingga kita wajib bersyukur wa ashkuruhu, dan syukur kepada adanya bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ala jami'a minanihi allati tu'addu wa la tuhad, atas segala nikmat yang tidak bisa dihitung dan tiada batas. La tu'addu wa la tuhad, tidak bisa dihitung dan tidak ada batas. La tuhsa, tak bisa dihitung, tidak bisa diringkas, bahwa nikmat Allah luar biasa di dalam bulan Ramadan ini penuh keagungan. Sehingga kami wajib bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kami bersaksi bahwa sungguhnya tiada Allah, hanya satu-satunya yang wajib disembah, la syarika, tiada yang menyamakan Allah. Lah, dengan hal tersebut datangnya bulan Ramadan adalah suatu peristiwa yang sangat agung, di mana alladzi anzal Qur'an fi Ramadan. Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Jadi keajaiban dan keistimewaan yang luar biasa turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran kapan turunnya? Alladzi anzal Qur'an fi Ramadan. Ini pertama. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan.
Sehingga waja'ala siyamahul Islam ruknan minal arkan, dan menjadikan puasa di dalam bulan Ramadan bagian daripada rukun Islam dari beberapa rukun yang ada. 3 rukun Islam itu pertama syahadat, salat, zakat, puasa. Mengapa zakat itu begitu mendahului? Ternyata jadi bagian daripada bulan Ramadan. Karena ada wajib zakat di luar bulan Ramadan dan juga ada kewajiban zakat pada bulan Ramadan. Sehingga bulan puasa menjadi nomor 4. Nah, demikian kita juga bersaksi bahwa sungguhnya wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidu waladil adnan. Kami bersaksi bahwa sungguhnya Nabi kita, Sayyidina kita, sebagai satu-satunya Nabi Sayyidina. Di dalam bahasa Arab yang pokok poin kepada Nabi sebagai pengagum pimpinan, Sayyidina pimpinan kita sekalian, sekaligus Nabi kita. Jadi dalam lafaz Sayyidina itu mengandung makna Rasul. Karena Rasul itu sebagai orang yang punya pegang teguh dan pemegang tampuk dunia akhirat sebagai Nabi rahmatan lil alamin, maka di dalam lafaz Sayyidina masuk kategori Rasul, masuk di dalam. Kalau Nabiana sebagai kalangan khusus, karena Nabi banyak tapi tidak mesti diputus. Siapa? Dia Muhammad dan abduhu, dia Nabi Muhammad sebagai hambanya Allah dan juga sebagai utusan Allah. Beliau sebagai turunan dari Sayyidu Waladil Adnan, adalah Sayyid Waladil Adnan, turunan dari Waladil Adnan. Karena turunan Nabi itu dari atas, dari bawah ke atas, setelah dihitung di dalam kitab Berjanji, itu ada 20 turunan mentok di Adnan. Nah, setelah di Adnan itu silsilah kenabian itu mentok di situ, akhirnya mentok di situ terus kepada istilah ke Nabi Ibrahim. Nah, di sana Rasulullah pernah digojol oleh orang Mekah atau di Cina. Tidak mungkin ada Nabi orang Mekah, turunan Mekah tidak ada yang Nabi. Sehingga hal tersebut akhirnya dibantah oleh dengan hadis atau dengan Quran, di mana Nabi Ibrahim juga pernah singgah di Mekah dengan melahirkan Sayyidina Ismail, dan juga ada tilasnya seperti makam Ibrahim, sebagai juga makam Ibrahim, dan juga sejarah di mana air Zam-Zam sebagai sumber yang asal mulanya dari kaki Sayyidina Ismail. Nah, dengan demikian sehingga orang Mekah itu percaya bahwa Nabi itu bagian daripada turunan Sayyidina Ibrahim. Mengapa dibantah? Karena mayoritas turunan Nabi itu orang Islam. Mayoritas Nabi itu dari Islam. Dari mulai Nuh juga termasuk Sayyidina Sulaiman. Mas, Nabi Sulaiman itu kan lahirnya Baitul Maqdis itu kan dari Nabi Sulaiman. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita selawat sampai lagi ketawa, katanya masih diberi pahala. Apalagi ketawa karena ibadah, ketawa karena menghilangkan dosa. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika afdali man shalla. Di samping itu kita berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan semua rahmat dan takdir itu dikembalikan kepada Nabi dengan program. Sayyidina Muhammad afdali, orang yang paling utama, shalla yang membaca selawat orang tersebut, dan di dalam bulan Ramadan itu punya kita ini kelebihan waktakafah, itikaf, wasama dan seterusnya. Jadi Nabi itu Sayyidina Muhammadin afdali man shalla, satu-satunya Nabi yang punya kelebihan bagi orang yang membaca selawat, dan juga punya kelebihan bagi orang yang iktikaf, juga punya kelebihan bagi orang yang berpuasa. Umat yang lain atau Nabi yang lain tidak punya kelebihan man shalla wa taqawwasa. Artinya di masa pada Nabi sebelumnya
itu dengan baca kelebihan para nabi dan terus tidak punya tikelan pahala. Lain dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika baca sholawat itu punya kelebihan sehingga walaupun ketawa tidak khusyuk, kita masih dapat barokah dan berkah dan syafaat. Juga kelebihannya orang itu itikaf, qashar juga puasa. Dan mudah-mudahan sholawat dan salam itu diberikan kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Siapa orang tersebut? Nabi tersebut sebagai mashabihul zalam, Nabi yang menerangkan beberapa kepetangan itu alam jahiliyah. Maka di dalam orang bidah itu kan dikatakan bahwa Nabi itu sebagai pemuka dari alam petang menuju alam terang benderang. Jadi mashabihul zalam namanya, menerangkan kepetangan di dalam alam semesta ini. Maksudnya gimana? Artinya sebelum Nabi turun, walaupun sebelumnya itu banyak Nabi, alam itu tidak kokoh karena tidak punya sebagai lakop, sebagai titel rahmatan lil alamin. Karena sebelumnya itu hanya Nabi kan. Nabi itu tidak diutus kepada orang, tapi dia punya hak untuk menyampaikan kepada orang supaya Nabi tersebut bisa dihormati. Itu keterangan ada di syarahnya Safinah. Tapi satu sisi kalau sudah jadi nabi, tapi nabi yang dahulu itu diutus tapi terbatas. Tapi sebaliknya nabi itu kafatan linnas, diutus kepada semua manusia dan jin juga sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Juga bukan rahmatan lil mutawassili atau orang yang hanya dekat saja. Nah, dengan demikian jelas bahwa rahmatan lil alamin itu mengandung makna seluas-luasnya kepada alam semesta ini. Bahkan dalam kandungan sejarah Nabi ketika kesal, mendung selalu menggiring untuk menaungi. Ketika lewat dari pepohonan-pepohonnya juga ikut sebagai takdim mengolok salam. Ketika Nabi itu pakai unta, maka unta saking bangganya dan bahagianya, dia berjoget bagaikan jogetnya seorang yang sangat bahagia, terlena dia, ya marhaban Nabi, salam alaik ya Rasulullah, ya Habibana, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibi. Itu unta-unta dan semuanya. Bahkan kelebihannya ketika Siti Halimah Sa'diyah dia menyusui Nabi, dia asalnya kurus, dia gemuk, juga sahabinya, putranya, dan rizkinya semua. Ini sebagai kata-kata rahmatan lil alamin. Luar biasa. Para hadirin yang kami muliakan dan murid SMK Sarkoya Sejali yang sangat kita sayangi. Selanjutnya kita ini pertanggungjawaban sebagai nabi dan perjalanan sebagai umat dan sebagai semuanya. Maka semuanya itu bertanggung jawab kepada besok di hari kiamat, ila yaumil ziham. Kita harus bertanggung jawab mengerjakan suatu kebaikan sampai hari kiamat, yaumil ziham. Yaumil ziham itu ayyamul kiamat. Para hadirin berhadirat yang kami hormati, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Syahrun karimun wa musimun yawasimil ibadat azim. Jadi merupakan suatu kebanggaan di dalam agama kita Islam setelah akhir zaman ini dengan adanya bulan Ramadan, karena bulan yang sangat mulia dan musim-musimnya ibadah yang penuh keagungan. Dan syahrul mudha'afatil ujur wal ma'thubat, bulan yang ditikalkan pahalanya dan semua pekerjaannya. Sekaligus syahrul aqalatil atharat, bulan yang selalu menyisingkan atau menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang jelek, dikarenakan jin dan setan semua itu dikerangkeng, dikunci. Sehingga syahrun tuftahu fi abwabul jinnah, bulan Ramadan itu adalah pembuka semua pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabun niran, dan dikunci semua pintu-pintu neraka. Sehingga dengan demikian
syahrun ta'dilul fariidata fihi sab'ini fil fariidatan fima siwa, bahwa di dalam bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung di dalam pahalanya. Ta'dilul fariidah, menandingi atau istilah Madura kacet, menandingi bulan yang lain apabila mengerjakan fardhu dengan ukuran sab'ina fariidatan, dengan 70 fardhu. Jadi upahnya satu puasa bagaikan kita puasa 70 kali. Salat satu kali kita membandingkan dengan sab'ina, dengan 70 kali. Itu tidak ada fima siwa, tidak ada dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Fima siwa. Di dalam bulan Ramadan, mengapa demikian kelebihannya? Karena syahrun yunalul abdu fihi rahmatah wal maghfirata min maulah. Bulan yang memperoleh atau memberi kepada hambanya suatu rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hai hamba Allah, hada syahru tiqatir riqab wa sadaqah. Di dalam bulan Ramadan itu kelebihannya adalah memerdekakan beberapa budak dan juga melimpah ruah atau melimpah ganjarkan atau meninggalkan sedekah. Apabila saudara kita sekalian bersedekah di dalam bulan Ramadan, pahalanya lipat gandakan. Sehingga dengan demikian maka juga bagian daripada bulan Ramadan syahri itikaf. Artinya bulan yang memerdekakan budak. Maksud gimana? Artinya bulan yang penuh kemerdekaan untuk umat Islam. Bukan langsung kepada budaknya, karena tidak ada budak. Artinya punya keluasan kemerdekaan, pahala kita ditingkatkan, dosa kita diampuni sebagai rahmah wal maghfirah di dalam bulan tersebut. Sehingga hada syahrul tanazzulatir rahmat, bulan turunnya rahmat. Jadi dalam pertama itu kalau tidak dulu kan bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan pelepasan semua dosa. Mungkin bulan terakhir kan ini akhir dulu kan, mungkin karena tidak ada saya punya, tapi kurang lebihnya begitu. Hada syahrul musa'atil fuqara wal aramil wal alitam. Bulan Ramadan itu keuntungan bagi orang fakir karena ada zakat. Banyak orang sedekah kepada orang fakir miskin. Jadi setahun tidak pernah ingat pada orang miskin karena saking kayanya, karena saking sibuknya. Pas bulan Ramadan selama punya hidayah taufik, orang yang kaya-kaya itu biasanya ingat memberi zakat, memberi sedekah. Sehingga musa'atil fuqara, keuntungan bagi orang yang fakir. Wal aramil, bagi ketua-ketua zakat ini, ketua zakat, aramil, panitia itu. Wal aitam, anak-anak yatim juga bagian daripada bulan Ramadan, harus dijaga, harus dilestarikan, juga dipelihara, harus diberi sedekah yang luar biasa. Karena masuk bulan yang sangat agung, maka yang harus dijaga fuqara, aramil, panitia. Mengapa ada panitia? Karena panitia itu bagian daripada meluruskan suatu harta kekayaan yang wajib dizakati. Kalau tidak, ya tidak masalah, karena yang dikeluarkan hanya satu poin, satu jurusan, satu kepentingan, maka kadang tidak berlaku awalnya. Hada syahrus siyam wal qiyam. Bulan Ramadan itu puasa juga bagian daripada ibadah wal qiyam. Maknanya qiyam itu berdiri ibadah, termasuk tarawih dan lain-lainnya, tahajud dan witirnya dan lain-lain. Maka namanya qiyam, selalu berdiri menghadap Allah dengan penuh cinta kasih sayang dan penuh khusyuk dan tawakal kepada Allah, dengan selalu munajat kepada Allah. Untuk itu fastaudi'u ya ibadallah sallallahu. Untuk itu kita sekalian di waktu bulan puasa wajib dan muakkad untuk berdoa apapun kepentingannya, minta selama tidak melanggar syariat. Shalihul a'mal, untuk semua kepentingan pekerjaan yang bagus. Tapi juga ada aturan di samping itu, wajtanibu fi 'anil ma'asi wa ghil af'ali wal fisal. Jauhlah pekerjaan maksiat, pekerjaan yang jelek, pekerjaan-pekerjaan yang hanya juga bagian daripada pada
pekerjaan yang jelek. Apa bagian itu? Karena man tasabbaha biqaumin huwa minhum, menyerupai, berkumpul dengan orang yang tidak puasa atau berkumpul dengan orang yang hanya merasani orang ghaibah atau berkumpul dengan orang yang hanya maksiat, itu bagian yang hisol juga bagian. Sudahlah waktu puasa tidur, bangun lagi tidur, kata Basuri kan begitu. Daripada ngomong orang tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, Basuri akhirnya mati. Basuri itu akhirnya mati dengan baik karena orangnya tidak ngomong orang, hanya makan tidur terus mati. Yang mana Basuri itu lebih yang begitu. Hadirin sekalian, secara singkat Nabi bersabda, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, "Ujiat ummati khamsa salin fi syahr Ramadan lam tuqtahunna ummatun qablahu." Bahwa di dalam bulan Ramadan itu Rasulullah bersabda, di dalam bulan Ramadan umat saya itu punya bagian 5 di dalam bulan Ramadan yang tidak pernah dikasih kepada umat sebelumnya. Apa itu? Khulufu faris sha'imi atyabu indallah min rihil misri. Baunya mulut yang busuk, yang mambu, yang tidak sedap rasanya, itu ternyata di hadapan Allah atyabu indallah lebih harum dan semerbak min rihil misri, dari minyak misri. Sehingga orang kalau jam 11 ke atas makruh hukumnya itu murkemur. Apa murkemur bahasa Indonesia? Apa? Ya begitu kurang lebihnya mutmah namanya mutmah. Mutmakatin murkemur. Nah isi. Kinatan kudu campur kita. Terus kedua, watas taufiru lahumul malaikat hatta yuftiru. Malaikat itu yang anak sepor. Dan orang sa sepor, sedang orang sa apa? Sampai abad malam. Mulai sahur pagi sampai ketemu buka. Ini ke mereka tak bambu, ya Allah, ke Muhammad itu sepora, ya Allah, ke ya Allah, Muhammad itu sepora, ya Allah, mau ke Fatimah ini ke sepora, ya Allah, setiap jenama aratinah rajin manter gandeng lagi. Ini ke mereka mungkin udah bakas lah. Mau sampean nitip salam dari mereka. Ya malaikat yang boleh kita mereka. Nggak lagi sepora segitu seputar. Enggak ada nak kerja mereka karena mereka ini cuma orang jujur. Orang yang dekat sampean. Nabi sepertinya konek sampai yakin. Ngomong dan gula apa sih ya Allah. Nonaki dan gula senika ya Allah. Oh iya mungkin kita bertanya ding. Karena lakar punya tugas lupa orang apa sampai mau urip. Jadi zaman kesempatan. Beri kesempatan bah ke pasar bololo. Ki mereka ditekapi mulu. Orang ini sepura gunding. Namanya semua masuk ke pasar. Ibu ni geng apa daging pahala leng ke pasar. Pambara muri ulang lagi ngerjain robeng mau bahder mangkor. Iya teh sabora ya apa sah? Tak nyopor macam keng benyang kelaban juga. Apa bingung mereka? Jangan bingung mereka. Bingung. Mereka ini biasa punya hikayat mereka bingung. Tapi di antara orang soleh. Begitu orang soleh ini mau periksa keluar biasa akan di sini Umar begitu periksa. Terawang di sini Ali. Terawang di sini Ali. Lu sini Umar berken bengalong kuya dia. Mau ditunjuk menjadi bengalong orang yang pada nanti macam tu kan. Ngadu ya mereka padahal mereka ini mereka bukan lagi luar biasa. Mengaduk orang yang periksaan ini luar biasa. Angkol ben kerang ben luar biasa apa. Begitu kerangnya dari Sidin Umar, di Sidin Umar tu. Kulen ini kekasihnya. Kebulan paling kekasih panjenengan. Dan kebulan orang seni sedek bulan panjenengan sa kebulan itu paling sedangkan kulen itu kebulan Allah sepaling kesenangan Gusti Allah. Niki periksa aku. Jangan turun ya jangan periksa. Atanya kau ini dah orang seni serga apa kebulan saya kena serga Allah. Niki periksa. Sampai 3 kali masuk ke ada motor ada pangeran seperti terus motor ada pangeran bayo kebulan panjenengan saya kau jadi periksa kau ya orang sepaling cinta dan kebulan Allah dan kebulan Allah sepaling cintain Allah segitu lah. Oh itu dari orang dia jalan ada orang jalan apa lagi aja Sayyidina Umar itu sahabat Rasulullah. Jadi ini saya dari obrolan waktu ini Sayyidina Umar. Bini kerogin itu macam dengan ayat banyak.
Jadi jangan tuh dia laban bagi mereka di nomor. Kira-kira dia ada itu bisa di nomor jawab mereka. Wah ini senomor. Nah, lalu selanjutnya waktu sofadu fihi maradatus syairati. Ban setan penik dalam bulan Ramadan bukan tak apa kudu tak sampai. Tak apa kudu sofat. Tak beri ngire, tak beri kesempatan. Jika setan dari bulan Ramadan. Tak ada sebelumnya Nabi. Selanjutnya wa yuzayyinu Allah ta'ala kulli yawmin al-jannata wa yaqulu yushiku ibadi ay yukaffa anhum as-su'a wal adab. Orang siapa sebenarnya ihyasin sareng Gusti Allah taala saben arena ihyasin kelaban surga. Artinya tak mencurah setiap apa sekalian beri Roma itu. Beri surga. Ini selalu saya terus. Fa yaqulu yushik ibadi. Mau tak Yusuf juga ini. Cek mang kata bulah. Ayu kafaan humusu. Tapi kaki dengan catatan cek seterjun kemaksiatan bernyakit oleh. Neng. Tadi saya ajaran yang berpasal paling bagus. Wah. Wa yughfaru lahum fi akhir layatin minhum. Orang ini kan nang bulan puasa. Pas dia sabara sareng Gusti Allah nang akhir lailah atau bulan akhir dari tanggal akhir bulan Ramadan atau ampun lebaran marian bulan Ramadan nikah mari kita sekolah bagi organisasi sekolah. Pas tanya kira ya Rasulullah ahya lailatul qadr pana lailatul qadr. Qala huwa la walakinna al-amil innahu yufa ajrahu idza qada amalahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana awwal lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan kulluha walam yulaq minha babun fi syahri kullih wa uliqat ababun niran kulluha falam yuftah minha babun fi syahri kullih. Maka itu periksaannya kenapa sekarang bagi lailah sekarang akhir lailah nikah orang saya sepora dia ahya lailatul qadar nikah sekarang bagi akhir malam nikah lailatul qadar. Tapi tak boleh tanggal di bulan Oktober karena kuliah dibentuk untuk deku sampai bareng untuk rezeki selalu. Mohon bekal tak ada, nilai ngampun dokop mau ibadah untuk nikah. Jadi singkat kata bahwa bulan Ramadan nikah di hadis kita kemarin bahwa bulan Ramadan andi lema kelebihan singkat situ jangan colok itu merupakan ajabun Allah min rihi musik lebih roham dan minyak misik pakai dengan ajun Allah pas sepora ben malaikat selalu sepora aki artinya aki sepora para malaikat dia kalau saat apa saja mulai kulaku sampai totok hari yang ini akukah ban setan tak bisa kuda selama bulan puasa pas Allah menghiasin saben hari saben apa saja itu situ puasa dengan jannah. Kita manggil sampai singkat kata bila alat kau sehari langsung ke bagi Roma. Tentunya dalam akhir zaman ini roh dua surga neraka. Jadi masih beri surga. Jadi tambahan khusus Roma khusus bagi orang sahabat. Memang seperti sampai yang lagi juga banyak nyakitnya. Pas terus lagi ke sepor dan akhir malam jadi Lailatul Qadar itu hikmah dan kelebihannya. Ini bulan Qadar atau malam Lailatul Qadar insyaallah diterangkan besok yang akan datang. Selanjutnya bahwa bulan Ramadan itu dibuka berlabuh surga selama bulan Ramadan setelah di surga dibuka. Artinya nyerang dalam arti perang tapi memberi peluang dibuka surah-surah badan surga seperti itu kangkui abri. Nah penyamana abri pahala, abri kejaran, abri hikmah rohani terhadap orang sahabat. Tapi jawabannya kesediaan kau tu ada wah kalau beryakin imanan wa yaqinan shadiqan insyaallah pakai dan ajunan Allah yakni dan alam akhirat amin Allahumma amin. Keyakinan termasuk tolong sebenarnya. Tapi nikah sudah nas Al-Quran dan Al-Quran juga nas Al-Hadis. Dengan berpuluh kedua juga kita berkata selama bulan kita kita jual Islam dan kunci Islam pertama Islam dan iman. Jadi seperti itu. Maka
wa uliqat abwabun niran kulluha ban kunci labang neraka tadi neraka mungkin seakan-akan ada yang setan tapi orang mati bulan puasa niki diberai itu ala kita persebutan dalam arti Allah wallahu a'lam bishawab memberi kebenaran walam yuftah fi minha babun fi syari kulli ban tak perlu buka lain kah dari sejajan kan babun berapa lambang fi syuri kulli tiba neraka kita tak buka sekali kunci maka dari kita maka sejajan setiap hiasan dan Allah dan setiap perhatian dari Allah untuk mempertahankan puasa sedapat mungkin pertama banyak ibadah ya Allah untuk menguatkan puasa kita, untuk menghilangkan godaan-godaan nafsu yang luar biasa. Nanti di dalam puasa ini ada setan sebenarnya cuma nafsu nafsu. Tapi ternyata hasil penyelidikan nafsu dengan ibaringin setan kekuatan godaan nafsu ketibi daripada ikut dari setan. Kenapa? Ketika ada setan, nafsu ini kadang-kadang muter, menjadi. Tapi kadang melakukan nafsu ketibi, ini kewalahan. Aten ini untuk apa alang-lang melekat. Maka nafsu luar biasa, nafsu coba ini kan nambah luar biasa. Maka namun tak andi iman sekuat, tak banyak betul sebenarnya, tak andi tujuan seyakin nafsu banyak maka ada betul abad. Maka dari itu moga-moga dalam puasa tak ada setan, kemudian nafsu na abad ini mantel abad ini menang ada nafsu. Supaya betul-betul mempertahankan iman di dalam syariat Islam sebagai bagian daripada rukun Islam. Amin Allahumma amin. Maka dari kita, jadi kalau panjang selalu doa Allah memperkuatkan apa saja. Dan insyaallah tentunya bagus lain termasuk puasa secara niat, secara fikih juga itu dari secara ilmu keyakinan kita akan diurai. Bukan belum minta makin ada guru semakin langkah khusus ini. Belum minta ada guru, rapat, sejahtera, supaya evaluasi dan terus nyaman dan lancar. Dan kursibiak di pelajaran senikah, kursibi tak harus mengisi terus, tetapi bagaimana bisa kita terhibur dengan ibadah, setak datang kutu wajib datang. Setak datang wajib datang. Benih kutu datang, tapi wajib datang bermakna wajib, ku atur dan main. Mengapa? Karena murid deka ampun le palatin di sekolahan dengan segala cara. Termasuk urusan ibadah dan puasa, banyak kepada buka bersama. Ini kan nyaman latih. Ternyata mereka dengan cuma ngalakar berdiri, maka dari rumah wajib datang deku. Anak berteritan para murid di tanggal 15. Ini kan sudah ada keseimbangan. Montang geletung sampai 16 ini kewajiban tradisi para kiai morok sampai tanggal 15. Maka mereka bertradisi karena al-adatu muhakkamatu bahwa tradisi menjadi suatu hukum hujjah untuk dipertahankan dan tidak boleh langka dan boleh berbagai maka sudah berita kalian tegas mereka pada pengajian umum di lembaga pesantren sambil lalu mengambil itu jadi ada keseimbangan akhlak mengapa tidak bulan Ramadan terjadi. Terakhir kepada murid supaya ada keseimbangan di serguru dan murid di hati pertama ada silaturahim, kedua ada cara ibadah, ketiga saling menghargai antara guru dan murid. Ketiga kekuatan guru kuat. Jadi menangkan ini ketaklim dan yatur karena bagian daripada pelajaran ada bidana. Ramadan itu termasuk pengajaran masuk biasa, masuk Pak Arif wajib masuk. Jadi dengan absen wajib dan ini kewajiban itu apa? Apa? Mungkin makan guru ni kebeni nang mabadeni kami mang di situ. Dari rumah lembaga male maju, murid male maju, kehidupan male sejahtera, termasuk puasa supaya berjalan apa adanya, tidak membuang arti waktu. Maka sebab perayaan maka itu justru tambahan untuk masuk. Kita boleh dari minta dia dibaca, kita boleh masuk. Jadi kalau guru boleh minta kebijakan nanti rapat di sebelah. Dengan cara itu. Mungkin teman-teman itu. Karena pada Rabu sore cukup hadirin siswa-siswa yang kami kita saat ini cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lancar dari awal atau dari sekarang
sampai penutupan buka bersama. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa saya itu sebetulnya terakhir juga baca selawat, tapi tidak ada koniknya, mungkin besok akan evaluasi. Juga ada surakalnya barangkali setting besok nanti dapat. Kira cukup Dharma, ya kan? Sampai ditutup. Mari tutup dengan doa nih. Bakun dulu dari sementara, kira apa tentu dekul juga kita ini. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala sahbihi wasallam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik fi ahlina wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi jami' maqasidina wa fi jami' hajatina wa fi jami' hajatina sama fi jami' syahr Ramadan al-karim ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dayyan tafassadibna lahu kaitna minal ghammi wa dhalikal mujrimin wa dhalikal mujrimin Allahumma ya Arhamar ya Yahya khudhil kitab bi quwwah ya Yahya khudhil kitab bi quwwah ya Yahya kitab bi rahmatika ya Rahman ya Rahim Allahumma nas'aluka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wal nar Allahumma nas'aluka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wal nar Allahumma nas'aluka wal jannah wa na'udzu Allah nas'aluka an tuhibbu anna ya karim Allahumma taqabbal minna salatana وصيامنا وجميع أعمالنا في السر والعلن ظاهرا وباطنا بعون الله وبقدرة الله وبشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا قوي يا متين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأهلنا وجدنا ومشايخنا وجه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سمع جميع علمائنا وعلمائنا ومشايخنا ومساكنا ومعلمنا حيهم وميتهم وشاهدهم وغائبهم أينما كانوا من مشايخ العجل أولها بارك يا كافة حمدك إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من مسوارهم وعلومهم في الدين والدنيا بالكره أي آخر بجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة أخبر لي عز وغفر وصلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى صحبه وسلم سبحان ربك عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين أشهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.